Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tindakan penyelamatan jiwa ini, itu telah meredakan kekhawatiran yang dimilikinya terhadap menara keabadian. Dapat dikatakan, bahwa jika bukan karena menara keabadian, bahkan jika dia belum mati, dia tidak akan lolos dari medan perang dalam keadaan utuh. Meskipun demikian, sebagai kunci dari menara keabadian, liontin melodi abadi juga merupakan benda ajaib. Hanya ada satu alasan mengapa suhunya sangat tinggi, itu terletak pada ketanyaannya, bahwa pertempuran ini menyebabkan terlalu banyak kematian. Liontin Eternal Melody dengan demikian akan menyerap jiwa-jiwa yang telah mati. Long Hao Shen bahkan lebih heran lagi, bahwa meskipun selalu terus menyerap jiwa, dan terbakar pada suhu tinggi di dada Long Hao Shen, bahkan orang kuat dari tingkat ke-9 seperti Ling Xiao, itu tidak mengetahui tentang hal itu selama dia menyembuhkan Long Hao Shen. Fakta ini tentu sangat aneh. Sinar yang menyebar dari Eternal Race meningkat dalam kecerahan, dan di bawah kendali Long Hao Shen, lingkaran cahaya emas muncul di bawahnya. Lingkaran emas ini dengan cepat terpecah, lalu menyebar di bawah CR, Han Yu, Wang Yuan, Sima Xian, Lin Xin, dan Chen Ying'er. Dengan 7 lingkaran cahaya emas yang berkilauan dalam warna yang mempesona, prasasti-prasasti emas yang menyeramkan dengan cepat muncul pada masing-masing dari mereka. Sebuah cahaya putih mencolok mulai menyebar dari dada Long Hao Shen tepat pada saat itu, dan menyebabkan mereka semua menutup mata mereka karena cahaya yang menyilaukan ini. Namun demikian, tidak ada dari mereka yang terlewatkan untuk melihat susunan ajaib yang berbentuk kepingan salju, yang mengambang di atas kepala mereka. Tepat setelah itu, semua cahaya tiba-tiba menghilang dari tengah formasi, dan menyebabkan ketujuh dari mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada seorang pun di kuil Pries yang memperhatikannya, bahwa seluruh pasukan kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad telah menghilang dari Southern Mountain City begitu saja. Termasuk Long Hao Shen, masing-masing dari mereka merasakan sensasi aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menekan tubuh mereka, dan menyebabkan mereka tidak dapat bergerak. Semua di sekitarnya ditutupi dengan warna putih yang bengkok, dan menyebabkan mereka tidak dapat membuka mata. Di antara mereka bertujuh, yang memiliki pengalaman paling mendalam bukanlah Long Hao Shen, tapi Wang Yuan. Wang Yuan awalnya adalah pengguna atribut ruang yang jarang terlihat, dan pengalaman perjalanannya saat melalui ruang ini, itu membantunya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang atributnya. Sebenarnya, jenis transportasi ini bukan sesuatu yang bisa dialami oleh siapapun. Secara umum, penyihir atribut ruang perlu mencapai setidaknya tingkat ke-8, dan juga menggunakan mantra yang sangat rumit untuk mencapai teleportasi seperti ini. Dan bahkan kemudian, metode transportasi ini hanya memiliki jangkauan terbatas. Karena Wang Yuan bukan pemilik sihir ini, tetapi mengandalkan koneksi antara melodi abadi dan menara keabadian, ia dengan sepenuh hati dapat mengagumi angkutan angkasa ini, yang hanya sebagai penonton belaka. Jika seseorang memperhatikannya, mereka akan melihat cahaya perak samar dilepaskan darinya, dan sedikit memutar ruang. Seluruh proses transportasi tidak berlangsung lama, dan cahaya di sekitar mereka lenyap hanya dalam belasan menit. Semua orang tiba-tiba merasa agak berat, dan merasakan tanah di bawah kaki mereka, tepat setelah cahaya putih yang mencolok itu menghilang. Tanpa sadar membuka mata mereka, semua orang selain Long Hao Shen langsung merasakan teror yang tak terlukiskan segera memasuki mereka. Aura kematian yang mengerikan hadir di sekitar mereka, dan menghasilkan rasa takut yang tak ada habis-habisnya, yang datang dari lubuk hati semua orang. Keputusasaan yang menginspirasi aura mematikan ini, itu menyebabkan seluruh tubuh mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Sebagai reaksi, mereka mengeluarkan senjata ketika tubuh mereka menegang. Tepat pada saat ini, cahaya terang ringan menyebar dari tubuh Long Hao Shen. Ini adalah teknik sederhana, yaitu mantel suci. Membawa riak cahaya, mantel suci menyelimuti mereka bertujuh tanpa kesulitan, dan mengisolasi mereka dari aura mematikan dari luar. Ketika aura mematikan menyerang mantel suci, melodi abadi di dada Long Hao Shen segera diaduk. Itu memancarkan aura yang mengesankan, yang segera menyebabkan aura mematikan melemah.
Setidaknya, itu tidak berani meluncurkan serangan lain terhadap mantel suci Long Hao Shen. Dalam ingatan-ingatan tentang pengalaman bencana tidur yang pergi ke Long Hao Shen, metode khusus baginya untuk membawa kawan-kawan, di sini telah dijelaskan. Dia hanya harus menggunakan kemampuan area untuk menyelimuti rekan-rekannya di dalamnya, dan kemampuan apapun dari tipe ini tidak apa-apa. Karena selama kemampuan melawan serangan energi mematikan, itu secara alami akan mengaktifkan Eternal Melody. Mereka telah tiba di dalam gua, mirip dengan kedalaman gua Desolate Hissing. Tetapi semua orang mengerti dengan baik, bahwa ini tidak mungkin Desolate Hissing Cavern yang sama, dan bahwa tempat ini mungkin bahkan tidak ada di benua yang sama. Di udara, hantu yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan melayang. Setelah merasakan kehadiran mereka, hantu-hantu ini segera melemparkan diri ke arah mereka dengan rasa penuh haus darah. Tetapi karena reaksi mengesankan dari melodi abadi, hantu-hantu itu segera menyebar ke segala arah, dan dipenuhi dengan ketakutan yang hina. Menyebar sejauh mungkin, mereka untuk sementara waktu bahkan tidak berani mendekati menara keabadian. Yang lainnya, yang semuanya melihat Tower of Eternity untuk pertama kalinya, memiliki reaksi yang sama. Mereka semua terkejut-kejut. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat hantu. Pertemuan ini segera memperdalam rasa takut di hati mereka. Namun, mereka semua adalah jenius dari generasi elit termuda dari aliansi kuil, dan khususnya memiliki perlindungan Long Hao Shen. Dengan demikian, mereka dengan cepat menenangkan diri dari perasaan ini. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang tercengang. Long Hao Shen juga sangat terkejut, karena ada perubahan yang tak terduga di Tower of Eternity yang muncul di depannya. Sekarang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali dia melihatnya, itu memancarkan kecemerlangan abu-abu, dan hantu-hantu itu juga berwarna abu-abu. Tapi kali ini, Long Hao Shen yang dengan keheranannya, berdiri di depan Tower of Eternity yang telah menjadi benar-benar putih. Itu benar, tidak peduli apakah itu menara itu sendiri atau hantu yang melayang-layang, semuanya berubah menjadi putih sepenuhnya. Namun, warna putih ini tidak berafiliasi dengan elemen cahaya. Itu lebih didasarkan pada energi murni kematian. Bahkan momok menyeramkan telah menjadi putih, dan jumlah hantu di sekitarnya juga meningkat, itu setidaknya bertambah 2 kali lipat. Mungkinkah menara keabadian telah berevolusi? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen diam-diam mengangkat pertanyaan ini di kepalanya. Mengenai situasi ini, dia hanya bisa mencari jawaban untuk pertanyaan ini jauh di dalam ingatannya. Karena kekhawatiran yang dia rasakan jauh di dalam dirinya, dia memilih untuk mengabaikan kenangan masa lalunya, tentang apa yang terjadi di Tower of Eternity sejak pertemuannya dengan Tuan Elux. Dia juga akan menghindari untuk mengingat ingatan-ingatan yang disegel jauh ke dalam otaknya. Mengingat kecerdasannya, mudah baginya untuk menemukan jawabannya. Seperti yang dia duga, perubahan menara Eternity sebenarnya dipicu oleh pertempuran yang terjadi di kota Southern Mountain. Keberadaan dan proses operasi Tower of Eternity, itu membutuhkan jumlah jiwa yang sangat besar. Di masa lalu, dengan beberapa metode misterius, Elux Slumbering Calamity telah berhasil memadatkan sejumlah besar energi jiwa. Metode ini sangat mungkin terkait dengan jiwanya sendiri. Dan penyimpanan energi Tower of Eternity juga sangat besar. Namun, setelah beberapa ribu tahun berlalu, meskipun menara keabadian dapat menyerap energi jiwa eksternal sampai batas tertentu, itu telah sangat berkurang. Secara khusus, setelah disegel oleh Long Hao Shen, itu tentu saja telah kehilangan sejumlah penyimpanan energi jiwanya. Namun, setelah Long Hao Shen tiba di kota Southern Mountain, jiwa-jiwa manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh Eternal Melody. Sambil membangunkan menara dengan saksama, ia mampu mengisi ulang dirinya dengan energi yang cukup. Dalam ingatannya, ada banyak hal mendalam yang Long Hao Shen tidak dapat memahaminya, dan bahkan beberapa kenangan yang masih disegel jauh di dalamnya, seolah-olah telah mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya, itu belum cukup untuk memeriksanya. Namun, dia masih sangat terkejut karena mengalami hal ini. Meskipun dia memiliki keberatan yang sangat kuat terhadap ahli nujum, dia masih tidak bisa membantu, tetapi mengakuinya. Bahwa ahli nujum suci, sang pelahap bencana, Tuan Elux, telah menjadi jenius mutlak. Ingatannya mengatakan kepadanya, bahwa ada beberapa hal yang sangat dibanggakan Elux selama hidupnya.
Salah satunya adalah kendali atas energi jiwa. Dia memberikan metodenya yang mengendalikan nama sirkulasi jiwa, dan itu memungkinkannya untuk menghasilkan energi jiwa baru secara alami, seperti halnya proses seorang pria dan wanita melahirkan kehidupan baru. Itu berdasarkan pengalamannya sejak ribuan tahun, dan juga salah satu alasan mengapa menara keabadian dapat menghasilkan kekuatan sebesar itu. Pada saat ini, setelah menyerap sejumlah besar energi jiwa, menara keabadian akhirnya dapat dikatakan telah sepenuhnya dibangunkan, dan menghasilkan kekuatan sejati. Apa kesan pertamamu kawan-kawan? Sima Xian bertanya kepada yang lain dengan suara rendah. Wang Yuan masih benar-benar fokus pada pemahaman tentang fenomena transportasi spasial sebelumnya, dan berkonsentrasi dengan serius. Tetapi Han Yu berkata hampir seketika. Tidak signifikan. Di depan menara keabadian ini, aku benar-benar merasa tidak penting. Balas Han Yu. Kata-katanya mendapat persetujuan orang lain, dan Lin Xin berkomentar tanpa ragu. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku hanya merasa seperti salah satu penonton di sini, atau aku harus mengatakan kalau aku bahkan tidak merasa sekuat salah satu dari mereka. Benar-benar terlalu menakutkan. Dari sini, kita bisa membayangkannya, seberapa kuatkah necromancer suci itu di zamannya. Ucap Lin Xin. Long Hao Shen berbalik dan menatap yang lain. Ikuti aku dengan cermat semuanya, dan jangan pernah meninggalkan jangkauan dari mantel suci. Kami akan segera memasuki menara. Ucap Long Hao Shen. Semua orang mengangguk berturut-turut. Bahkan, setelah memasuki dunia yang tidak dikenal ini, Long Hao Shen adalah satu-satunya elemen yang dapat dipercaya. Long Hao Shen menggendong Chai Er di lengannya, dan memperhatikan dengan takjub, bahwa tubuhnya perlahan memanas. Melihat perubahan ini, dia buru-buru menulis beberapa kata pertanyaan di tangannya. Yang mengejutkan Long Hao Shen adalah, jawaban yang diberikan Chai Er kepadanya adalah, "Aku sangat menyukai tempat ini. Tungku spiritual samsara dan belati samsara aku sepertinya senang berada di sini. Kecepatan kultivasi aku akan meningkat pesat di sini," kata Chai Er. Jawaban ini mengejutkan Long Hao Shen, tetapi mengingat kecerdasannya, dia dengan cepat memikirkan kemungkinan penjelasan untuk itu. Atribut apa yang dimiliki Chai Er? Ini selalu menjadi misteri bagi setiap anggota tim, dan sesuatu yang Long Hao Shen tidak pernah tanyakan tentang itu juga. Itu adalah rahasia yang tidak pernah diceritakannya kepada dirinya. Jika dia merasa nyaman di tempat ini, maka ini berarti tanpa keraguan, bahwa atribut pribadi Chai Er terkait dengan energi maut yang mengelilingi menara. Karena itu, sangat mungkin atributnya juga terkait dengan kematian dan pembantaian. Ini juga akan menjelaskannya, mengapa dia tidak pernah memberitahunya tentang hal itu sebelumnya. Setelah waktu singkat yang mengejutkan, Long Hao Shen memimpin semua orang untuk memasuki menara keabadian secara perlahan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.